Pemirsa, konten kreator situs OnlyFans, Dea, sore tadi tiba di Mapolda Metro Jaya usai ditangkap di Malang kemarin. Dea langsung dites kesehatan sebelum diperiksa. Dengan pengawalan ketat, Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan nama Dea OnlyFans langsung dibawa ke klinik Dokes Polda Metro Jaya untuk menjalani tes kesehatan antigen dan cek urin sore tadi. Setelah dinyatakan negatif COVID-19 dan narkoba, Dea pun langsung dibawa ke ruang penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Dea OnlyFans ditangkap di sebuah kamar kos di wilayah Malang, Jawa Timur, Kamis malam. Dea ditangkap terkait dugaan kasus pornografi. Kreator yang dikenal dengan kerap membuat konten dewasa tersebut diduga menjalani foto serta video dewasa di situs OnlyFans. Video penangkapan itu seperti apa? Ya, kami baru saja mengamankan, mungkin rekan-rekan pernah dengar atau pernah sering lihat mungkin bahkan dengan situs Dea OnlyFans. Tadi malam baru saja kita amankan. Ya. Yang diamankan seorang diri atau nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Diamankannya di mana, Pak? Diamankannya kapan? Tadi malam. Di mana, Pak? Di Malang kita amankan. Di Malang. Ya, dan perjalanan ke Jakarta. Nanti perkembangan lanjut akan saya sampaikan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang dapat mengaksesnya karena OnlyFans hanya dapat diakses jika seseorang membayar untuk berlangganan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Yogyakarta, Solo. Polisi masih menyelidiki kasus kematian tersebut. Sesosok mayat wanita yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas membusuk di jurang bawah jembatan Jabang Bayi, Dukuh Kepoh, Desa Dukuh, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya di pinggir jalan Jogja Solo, Klaten. Saat ditemukan, mayat tersebut dalam kondisi tanpa busana. Mayat wanita yang diperkirakan berusia 40 tahun ini ditemukan dalam posisi tengkurap dengan sejumlah luka lebam. Petugas pun langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Penemuan mayat wanita ini diketahui seorang pencari rumput yang mencium bau busuk di sekitar lokasi. Cuma lihat mengkurap, terus cuma pakai celana dalam tok. Perempuan laki-laki? Perempuan. Dan udah membusuk. Udah membusuk ya? Kepalanya sudah nggak bisa dikenali wajahnya. Oh, udah bisa dikenali? Ya. Kalau intinya perempuan, ya umur sekitar 30-an. Itu kondisinya waktu temukan tidak pakai baju atau gimana, Pak? Kondisi hanya baju celana di bawah. Ada luka-luka, Pak? Kalau sesuai pemeriksaan dokter tidak ada indikasi pemukulan itu enggak. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun diduga korban tewas setelah hampir sepekan. Jasad wanita ini langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suraji Tirto Negoro, Klaten untuk dilakukan visum. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Dua begal pembunuh karyawati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diringkus polisi. Ironisnya, para tersangka masih di bawah umur. Tim Subdit Dresmo Polda Metro Jaya meringkus 2 dari 3 kawanan begal yang membunuh seorang wanita di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, para tersangka mempunyai peran masing-masing, yakni sebagai eksekutor dan joki motor yang tidak segan menyerang bila korban melawan. Polisi masih memburu 1 kawanan begal motor lagi yang diduga turut serta melaksanakan aksi pembacokan seorang karyawati.
Para tersangka dijerat pasal 338 atau pasal 365 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Ada niatan untuk melakukan cugas atau begal terhadap korban yang sedang berjalan. Karena korban dipepet tasnya saat itu pagi hari, karena korban melawan, sehingga tersangka langsung melukai korban. Pertama N ini yang melukai korban. Sebelumnya, warga Kampung Tegal Gede, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita muda yang tewas bersimbah darah. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh 2 orang tak dikenal saat hendak berangkat kerja ke pabrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswa SMP ditodong 2 pria dengan senjata tajam di Jalan Pungkur, Bandung. Para pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari dan di keramaian. Kamera pemantau merekam aksi kriminal di Jalan Pungkur, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung ketika seorang siswa SMP jadi korban 2 pria bersenjata tajam. Kedua pelaku langsung menghampiri dan menodong korban yang sedang lengah. Korban pun langsung syok dan menangis dan minta pertolongan. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di siang hari dan saat kondisi jalan sedang ramai. Kedua pelaku merampas 1 unit telepon genggam dan sejumlah uang, kemudian kabur dengan sepeda motor. Kejadian di kawasan ini rupanya sering terjadi. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku guna memberikan rasa aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Puskesmas Sukamaju, Luwu Utara mengamuk dan menendang meja kantor, diduga tersinggung karena bawahannya meminta pembayaran insentif vaksinasi COVID-19. Aksi itu direkam oleh salah satu perawat puskesmas dan jadi viral di media sosial. Aksi tak terpuji dipertontonkan Tola, Kepala Puskesmas Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang mengamuk dan berupaya menyerang seorang perawat puskesmas. Peristiwa berawal dari honor insentif vaksinasi yang ditanyakan oleh salah seorang perawat bernama Misita. Ia meminta Kepala Puskesmas untuk mencairkan seluruh honor bagi perawat yang terlibat dalam vaksinasi COVID-19 sesuai surat keputusan. Pertemuan di Uniar. Di Uniar saya membahas masalah pembuatan SK tim vaksinasi COVID, kemudian sistem pembayaran insentifnya, dan itu ada tertuang dalam SK. Itu imbas dari itu kami pertemuan, dia emosi. Jadi setiap apa yang disampaikan menjadi masalah jadinya. Jadi saya ternyata tadi baru saya tahu, saya duduk saja jadi permasalahan, ada kata-kata baper, padahal baper itu jadi memang sudah jadi tren teman-teman. Dan saya memang setiap harinya saya bilang jadi pemimpin harus kuat, tidak boleh baper, dan itu yang jadi permasalahan. Dan saat ini kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai daripada melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Truk tangki pengangkut minyak goreng curah terguling. Warga justru memungut minyak yang tercecer. Informasinya kami hadirkan selengkapnya usai jeda.